Ada satu kebiasaan yang terlihat baik, bahkan sering dipuji. Orang mengatakan kamu ramah, pengertian, tidak enakan, selalu siap membantu, selalu mengalah, selalu berusaha membuat semua orang senang. Di permukaan semua itu terdengar seperti sifat yang mulia. Tetapi ada satu pertanyaan yang jarang sekali kita tanyakan. Siapa yang sedang kamu bahagiakan dan siapa yang sedang kamu korbankan? Kalau jawabannya adalah dirimu sendiri, maka cepat atau lambat hidupmu akan mulai runtuh. Mungkin bukan hari ini, mungkin bukan bulan depan, tetapi perlahan, sedikit demi sedikit, energi habis, mental lelah, hati kosong. Dan yang paling menyakitkan, semua itu terjadi ketika orang-orang yang selama ini kamu bahagiakan, bahkan tidak menyadari pengorbananmu. Inilah jebakan yang dialami banyak orang. Mereka percaya bahwa menjadi orang baik berarti harus menyenangkan semua orang. Padahal keduanya adalah hal yang berbeda. Kamu bisa menjadi orang baik tanpa menjadi budak bagi harapan orang lain. Dan inilah pelajaran yang diajarkan para filsuf Stoik. Bukan tentang menjadi dingin, bukan tentang menjadi egois, tetapi tentang berhenti menyerahkan kendali hidupmu kepada penilaian orang lain. Bayangkan kamu memiliki sebuah ember berisi air. Setiap hari seseorang datang meminta sedikit air, kamu memberikannya. Lalu orang berikutnya datang, kamu memberi lagi, terus begitu. Sampai suatu hari embermu kosong. Masalahnya, tidak ada satupun dari mereka yang bertanya, apakah embermu masih berisi? Begitulah hidup ketika kamu terus berusaha membahagiakan semua orang. Kamu sibuk mengisi gelas orang lain, sementara gelasmu sendiri mulai retak. Dan ketika akhirnya kamu berkata, maaf aku tidak bisa. Tiba-tiba kamu dianggap berubah, dianggap egois. Padahal kenyataannya, kamu hanya sedang kelelahan. Mengapa kita begitu takut mengecewakan orang lain? Karena sejak kecil, banyak dari kita diajarkan bahwa nilai diri berasal dari penerimaan orang lain. Saat kita menurut kita dipuji, saat kita mengalah kita dianggap baik, saat kita selalu berkata iya, kita dianggap menyenangkan. Lama-kelamaan otak kita menghubungkan cinta dengan pengorbanan. Kita mulai percaya bahwa kalau ingin disukai, kita harus terus mengorbankan diri. Akibatnya kita takut berkata tidak. Takut menolak, takut mengecewakan, takut dianggap jahat. Padahal satu kata tidak yang diucapkan dengan hormat jauh lebih sehat daripada 1000 kata iya yang diucapkan sambil memendam kecewa. Marcus Aurelius pernah mengingatkan bahwa kita tidak bisa mengendalikan bagaimana orang lain menilai kita. Yang bisa kita kendalikan hanyalah karakter dan tindakan kita. Artinya kamu bisa berbuat baik, tetapi kamu tidak bisa memaksa semua orang menganggapmu baik. Kamu bisa tulus, tetapi kamu tidak bisa mengendalikan apakah ketulusanmu dihargai. Kalau begitu, mengapa kamu menggantungkan kebahagiaanmu pada sesuatu yang tidak bisa kamu kendalikan? Coba pikirkan, berapa kali kamu memaksakan hadir hanya karena takut mengecewakan orang? Berapa kali kamu mengiyakan permintaan yang sebenarnya ingin kamu tolak? Berapa kali kamu meminta maaf atas sesuatu yang bahkan bukan kesalahanmu? Dan berapa kali kamu pulang dengan hati lelah hanya karena seharian memakai topeng agar semua orang tetap menyukaimu? Itulah harga yang dibayar oleh seorang people pleaser. Mereka terlihat baik dari luar, tetapi diam-diam kehilangan dirinya sendiri. Masalah terbesar dari kebiasaan ini bukan hanya kelelahan. Masalah terbesarnya adalah kamu mulai lupa siapa dirimu sebenarnya. Karena setiap keputusan diambil berdasarkan pertanyaan, orang lain akan berpikir apa? Bukan, apakah ini benar untuk hidupku? Semakin lama kamu hidup seperti itu, semakin jauh kamu dari dirimu sendiri. Stoikisme mengajarkan satu hal yang sederhana. Kamu bertanggung jawab atas tindakanmu, bukan atas reaksi orang lain. Kalau kamu menolak permintaan seseorang dengan sopan, itu tanggung jawabmu. Kalau mereka marah, itu adalah tanggung jawab mereka. Kalau kamu sudah berkata jujur dengan hormat, kamu sudah melakukan bagianmu. Kamu tidak bertugas mengendalikan emosi semua orang. Karena itu mustahil, ada orang yang tetap tidak menyukaimu, meskipun kamu sudah berusaha sebaik mungkin. Ada orang yang tetap mengkritikmu meskipun niatmu baik. Ada orang yang akan pergi meskipun kamu sudah memberikan segalanya. Dan itu bukan berarti kamu gagal. Itu hanya berarti kamu sedang berhadapan dengan sesuatu yang berada di luar kendalimu. Epictetus pernah mengajarkan bahwa jika kamu ingin bebas, jangan menggantungkan kebahagiaanmu pada apa yang bukan milikmu, termasuk penilaian orang lain. Kalimat ini sangat penting, karena banyak orang tidak kehilangan kebahagiaannya akibat hinaan. Mereka kehilangan kebahagiaannya karena berharap semua orang menyukai mereka. Padahal itu tidak akan pernah terjadi. Lihatlah orang-orang yang paling sukses.
Pasti ada yang mengagumi mereka, dan pasti ada yang membenci mereka. Lihatlah orang yang paling baik. Tetap ada yang tidak menyukai mereka. Kalau begitu, mengapa kamu berpikir kamu bisa menjadi orang pertama yang disukai semua orang? Itu adalah target yang mustahil, dan mengejar sesuatu yang mustahil hanya akan membuatmu lelah. Sekarang bayangkan dua orang. Yang pertama selalu berkata iya. Ia takut menolak, takut mengecewakan. Ia mengorbankan waktu, tenaga, bahkan mimpinya sendiri. Yang kedua juga suka membantu, tetapi ia tahu batasnya. Ia tahu kapan harus berkata tidak. Ia tahu kapan harus beristirahat. Ia tahu bahwa menjaga dirinya bukanlah tindakan egois. Menurutmu, siapa yang akan bertahan lebih lama? Orang kedua, karena ia memahami bahwa seseorang tidak bisa menuangkan air dari gelas yang kosong. Kamu juga begitu? Kalau energimu habis, bagaimana mungkin kamu bisa benar-benar membantu orang lain? Berhenti membahagiakan semua orang bukan berarti berhenti peduli. Itu berarti kamu mulai peduli juga pada dirimu sendiri. Karena dirimu juga manusia. Dirimu juga bisa lelah, dirimu juga berhak beristirahat. Dirimu juga berhak memiliki batas. Ada satu kalimat yang mungkin perlu kamu dengar hari ini. Tidak semua orang harus menyukaimu. Dan itu tidak apa-apa. Semakin cepat kamu menerima kenyataan itu, semakin ringan hidupmu. Karena selama ini, mungkin bukan dunia yang membuatmu lelah, melainkan usahamu untuk menjadi versi yang disukai oleh semua orang. Mulai hari ini, cobalah latihan sederhana. Sebelum mengatakan iya, berhenti sejenak. Tanyakan kepada dirimu sendiri, apakah aku benar-benar ingin melakukan ini? Atau aku hanya takut mereka kecewa? Pertanyaan kecil itu bisa mengubah hidupmu, karena setiap kali kamu memilih dengan sadar, kamu sedang mengambil kembali kendali atas hidupmu. Dan itulah inti stoikisme. Bukan mengendalikan orang lain, bukan membuat semua orang senang, tetapi mengendalikan dirimu sendiri. Pada akhirnya, hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan mengejar penerimaan semua orang. Kamu akan selalu menemukan orang yang salah paham, orang yang tidak menghargaimu, orang yang mengkritikmu, dan orang yang memilih pergi. Biarkan. Mereka memiliki hak atas pilihan mereka, sama seperti kamu memiliki hak untuk menjalani hidupmu dengan damai. Jangan habiskan hidupmu menjadi aktor yang terus memainkan karakter demi mendapatkan tepuk tangan. Karena ketika pertunjukan selesai, yang tersisa hanyalah dirimu sendiri. Pastikan orang yang tinggal bersamamu setiap hari, yaitu dirimu sendiri, adalah orang yang paling kamu hormati. Karena pada akhirnya, hidup yang tenang bukanlah hidup di mana semua orang bahagia karena dirimu, melainkan hidup di mana kamu tidak lagi kehilangan dirimu hanya demi membuat semua orang tersenyum. Mulai hari ini, berbuat baiklah, tetapi jangan mengorbankan harga dirimu. Tolonglah orang lain, tetapi jangan sampai kamu tenggelam karena terus menyelamatkan semua orang. Dan ingat satu hal, kamu tidak dilahirkan untuk memenuhi harapan setiap orang. Kamu dilahirkan untuk menjalani hidupmu dengan nilai, karakter, dan ketenangan yang kamu pilih sendiri. Sebelum kamu menutup video ini, aku ingin kamu mengingat satu hal. Kamu tidak akan pernah hidup tenang selama kebahagiaanmu bergantung pada penerimaan semua orang. Akan selalu ada orang yang salah paham. Akan selalu ada orang yang kecewa. Akan selalu ada orang yang tidak menyukaimu. Dan itu bukan berarti kamu gagal menjadi manusia yang baik. Mulai hari ini, berhentilah mengukur nilai dirimu dari seberapa banyak orang yang menyukaimu. Ukurlah dari seberapa jujur kamu pada dirimu sendiri, seberapa berani kamu menjaga batasan, dan seberapa tenang kamu menjalani hidup tanpa terus mencari validasi. Ingat, kamu boleh menjadi orang yang baik, tetapi kamu tidak harus mengorbankan dirimu untuk membahagiakan semua orang, karena orang yang terus berusaha menyenangkan semua orang, pada akhirnya sering menjadi orang yang paling kehilangan dirinya sendiri. Sekarang aku ingin bertanya kepadamu, apa hal yang paling sulit untuk kamu tolak sampai hari ini? Apakah permintaan orang lain, pendapat orang lain, atau rasa takut membuat seseorang kecewa? Tulis jawabanmu di kolom komentar. Aku membaca setiap komentar, dan mungkin pengalamanmu bisa menjadi pengingat bahwa kita tidak sendirian dalam perjuangan ini. Kalau video ini membuatmu melihat hidup dari sudut pandang yang berbeda, tekan tombol like dan subscribe. Di channel ini, kita belajar membangun mental yang kuat, hidup lebih tenang, dan berpikir lebih bijaksana dengan pelajaran stoikisme yang mudah dipahami. Dan untuk video berikutnya, kita akan membahas satu kebiasaan yang diam-diam menguras energimu setiap hari tanpa kamu sadari. Setelah memahami itu, kamu akan lebih mudah menjaga ketenangan, bahkan ketika hidup tidak berjalan sesuai rencana. Sampai jumpa di video berikutnya.